Bagaimana cara mengatasi bahaya keracunan aseton ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi kesehatan, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi bahaya keracunan aseton ya. Apa itu aseton? Yaitu cairan kimia yang biasa digunakan untuk membersihkan cat kuku. Kutek ya, sering disebut dengan kutek. Tapi kita tahu bahwa aseton seperti apa ya, cairannya warnanya bening, hampir seperti minyak begitu, dan aromanya sangat menyengat. Itu di sebagian rumah ada cairan tersebut. Baik untuk membersihkan kuku diantaranya, saya sendiri tidak memakai itu, keluarganya, karena itu bagian dari cat kuku yang tidak direkomendasikan secara syariah karena akan menghalangi menyerapnya air ke dalam pori-pori kulit. Berbeda dengan pewarna kuku yang lain yang dianjurkan atau yang diperbolehkan di dalam syariat, yaitu menggunakan pewarna menggunakan pacar. Ini beda, dan itu tidak perlu digunakan aseton untuk membersihkannya, akan hilang dengan sendirinya. Nah, teman-teman sekalian, di samping itu, aseton juga sering digunakan untuk membersihkan berbagai macam alat tekstil di rumah kita, misalnya sepatu atau kain yang terkena lem. Di antaranya adalah lem Alteco atau lem Korea, ya, lem G dan sebagainya. Namanya masih beda-beda, tapi prinsipnya di antaranya cara menghilangkan cairan tersebut ketika mengenai benda atau alat rumah tangga atau pakaian yang tidak kita inginkan atau karena lem tersebut, kita bisa menghilangkannya dengan cairan aseton. Termasuk pula saya juga berencana membeli aseton untuk membersihkan atau memindah ini ada apa, tali busur, di sini ada namanya knock point ya, pembatas. Ini saya gunakan lem Alteco. Nah, ketika saya mau memindahkan ini untuk membersihkan ini, maka bisa digunakan diantaranya dengan cairan aseton tersebut. Teman-teman sekalian, aseton bisa berbahaya bagi kita ketika masuk ke area tubuh kita ya, baik mengenai kulit ataupun terhirup oleh mulut kita, hidung kita, ataupun asapnya, uapnya mengenai mata. Itu bisa menyebabkan iritasi atau lecet atau luka. Ketika mengenai mata, diantara tandanya adalah mata terasa perih, nyeri, merah ya, dan tentu saja mengeluarkan air mata biasanya. Ketika mengenai kulit, biasanya akan mengalami iritasi berupa kemerahan, ya, perih, dan rasanya seperti terbakar. Termasuk pula ketika terhirup oleh hidung kita atau mulut kita, maka akan mengalami semacam keracunan ya. Walaupun hanya berupa uap, ketika banyak dan berlangsung agak lama ya, itu bisa mengalami beberapa gangguan, diantaranya adalah mual, bahkan muntah, atau pusing, bahkan walaupun jarang terjadi bisa mengalami gangguan penurunan kesadaran. Nah, teman-teman sekalian, apa yang mesti kita lakukan ketika mengalami keracunan atau tertempel oleh zat aseton tersebut? Simak pada penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe video kami, silahkan Anda subscribe untuk mendapatkan notifikasi, untuk mendapatkan informasi video-video kami yang terbaru, yang insya Allah akan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, khususnya di bidang kesehatan secara praktis. Makanya saya membuat channel ini dengan nama Makes Mudah, materi kesehatan mudah, karena prinsip-prinsipnya adalah akan saya sampaikan dengan bahasa semudah mungkin, mudah dipraktekkan dalam kehidupan Anda, kehidupan rumah tangga Anda. Nah, teman-teman sekalian, ketika aseton terhirup oleh hidung kita sehingga kita mengalami mual, muntah bahkan, dan pusing, maka ini adalah gejala diantara gejala keracunan. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah dengan berusaha menetralisir apa yang sudah masuk ke dalam perut kita, ya, ke dalam saluran napas kita. Kalau perlu kita gunakan oksigen untuk menambah suplai oksigen. Kalau masuk ke dalam perut kita mual-mual, muntah-muntah, kita bisa menetralisir dengan diantaranya yang paling gampang adalah dengan minum kopi pekat. Ya, minum kopi pekat, mungkin kopi diseduh dengan air yang panas biar benar-benar mencampur ya. Setelah itu ya, kopi tersebut kita minum, cairan kopi tersebut kita minum. Cukup sekitar 2 sendok kopi ya, di sendok makan. Tentu saja airnya jangan dalam kondisi panas sekali, jangan. Ya, sudah agak dingin, setelah bercampur ditambur air dingin, kemudian kita minum.
Atau kita kalau ada di rumah berupa air yang sudah dicampur dengan norit, ya. Norit itu semacam pil, ya, seperti ini, obat yang biasa digunakan untuk antioksidan, ya, antidot atau anti racun. Itu bisa diminum dengan cara mencampurkan norit tersebut dengan air, diseduh, atau langsung diminum juga tidak apa-apa. Mungkin Anda bisa minum 5 butir atau 7 butir, tergantung kondisi rasa Anda. Ketika mual sekali muntah-muntah, ya bisa sampai 7 butir ketika Anda orang dewasa. Kalau anak mungkin cukup 3 butir atau 5 butir, ya, maksimal kalau anak yang sudah agak besar, ya. Kalau bayi itu berbeda lagi. Kalau bayi yang muntah-muntah, ya sebaiknya Anda langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau anak-anak masih bisa diajak komunikasi atau remaja, coba minum cairan yang bercampur dengan norit tersebut, atau langsung diminum tablet norit, atau minum kopi pekat. Ini adalah salah satu cara untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian teman-teman sekalian, Anda juga bisa melindungi perut Anda dengan meminum susu, ya, susu murni tentu saja diminum untuk membuat perut menjadi lebih nyaman, dan termasuk juga ini adalah cairan yang berfungsi untuk menetralisir racun. Nah, itulah 2 cara yang bisa kita lakukan ketika mengalami keracunan aseton yang terhirup dan masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Kalau terjadi muntah-muntah terus, bahkan sampai penurunan kesadaran, maka tidak ada lain kecuali Anda harus membawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika cairan aseton uapnya mengenai mata kita sehingga mata kita pedih, kemerahan, ya, nyeri sekali, maka kita bisa melakukan dengan cara membilas dengan air mengalir. Kita buka mata kita, kemudian air mengalir, ya, biar netes di sini. Yang paling pedih mana? Misalnya paling pedih sebelah kiri, ya kiri yang bagian atas, atau kita bolak-balik kalau kedua-duanya mengalami iritasi atau nyeri yang hebat. Selama kurang lebih 10 menit, ya, begini untuk membilas dengan cara yang tidak terlalu deras pula, pokoknya harus mengalir begitu biar terbilas. Kemudian setelah itu bisa kita lap dengan tisu. Insya Allah dengan cara ini semua atau sebagian besar racun-racun berupa aseton yang masuk ke dalam mata kita akan banyak yang terbuang melalui cairan yang kita alirkan tersebut. Demikian pula ketika mengenai kulit, maka kita bisa membilasnya dengan cara seperti tadi, dengan cara mengguyur dengan air mengalir terus-menerus selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, tangan yang terkena iritasi, kita bisa oleskan di atasnya berupa hand body agar tetap lembab, atau dengan menggunakan minyak zaitun, ini seperti ini, ya, atau dengan menggunakan baby oil untuk kulit agar tetap lembab, tidak kering, karena rasanya seperti terbakar, panas sekali ketika mengenai kulit kita. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika mengalami keracunan atau terkena cairan aseton yang membahayakan diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya tidak mengalami itu, dan kita bisa menggunakan cairan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita, untuk membersihkan peralatan rumah tangga atau kain, sepatu, atau apapun yang diperlukan dengan menggunakan aseton. Kita bisa menggunakannya dengan bijak tanpa mencederai diri kita ataupun orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang terakhir akan saya sampaikan apa sih tips yang bisa kita lakukan ketika kita ada aseton di dalam rumah kita. Yang pertama saya sampaikan, simpanlah aseton di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan sembarangan, karena anak kecil kadang sifat ingin tahunya sangat tinggi. Mereka barangkali sembarangan akan mengoleskan ke tangan, atau bahkan anak kecil misalnya kita taruh di kursi bisa dihisap, naudzubillah min dzalik, atau anak merangkak ke situ dihisap. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika Anda menggunakan aseton, maka gunakanlah di tempat yang terbuka sehingga sirkulasi udara cukup bagus, sehingga uap pun tidak masuk ke diri kita tapi akan keluar ke area luar ruangan kita. Kemudian gunakan pelindung mata, ya, dengan kacamata goggle misalnya, atau dengan menggunakan ini namanya face shield, ya, seperti ini tentu lebih aman, ya. Kemudian gunakan pula masker, ini juga penting untuk meminimalisir asap atau uap yang keluar dari aseton tersebut. Dan teman-teman sekalian, kita juga bisa menggunakan sarung tangan, ya. Usahakan kita gunakan sarung tangan, kalau tidak ada bisa menggunakan plastik, agar ketika menempel di diri kita tanpa sengaja tidak langsung mengenai
kulit kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita juga usahakan menggunakan aseton secara bijak. Jangan terlalu sering menggunakan aseton secara terus-menerus. Atau saya sarankan, Anda seorang muslim, maka jangan menggunakan cat kuku yang sulit dibersihkan dengan air biasa atau yang sulit menyerap air ke dalam kulit. Karena ini akan mengganggu kesempurnaan ibadah Anda. Nauzubillah. Kita berupaya ibadah itu sebaik mungkin, sesempurna mungkin, termasuk wudhu kita. Maka kalau menggunakan cat kuku, gunakanlah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Di antaranya adalah yang tetap membuat air wudhu bisa terserap ke pori-pori kuku kita. Kita tetap membersihkan tanpa terhalangi oleh cat kuku. Itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang berhubungan dengan aseton ya. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.